Yang saya hormati Bapak dan Ibu tamu undangan, yang saya hormati dan juga saya banggakan seluruh peserta pelatihan anggota KPPS Desa Sukaharja. Puji syukur saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor nomor 207 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan sekelompok penyelenggara pemungutan suara pada Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor untuk pemilihan umum tahun 2024. Warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor nomor 207 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor pada pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor pada pemilihan umum tahun 2024. Ke-1, menetapkan dan mengangkat kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor pada pemilihan umum tahun 2024 sebanyak 308 orang KPPS dari 44 TPS sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke-1 merupakan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 di tingkat tempat pemungutan suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, keputusan ini berlaku untuk 1 bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024, ditetapkan di Sukaharja pada tanggal 24 Januari 2024 atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaharja, Toski Saiful Ridwan ditandatangani. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pengambilan sumpah oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaharja kepada Rohaniawan Bapak Ketua MUI Desa Sukaharja, mohon untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah? Menurut agama apa? Alhamdulillah. Mohon kepada teman-teman KPPS untuk berdiri. Selanjutnya agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan tanggung jawab saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1945 bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara pelantikan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaharja. Dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Dan juga kepada perwakilan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia bersatu, langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14. Baik, kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaharja, dipersilakan kembali ke tempat semula, dan juga kepada perwakilan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dipersilakan kembali ke tempat semula. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan fakta integritas. Tiba waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta integritas. Anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024. Pemilu adalah titik awal integritas sebagai perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh integritas individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat ini, bersama dengan harapan yang besar dari rakyat agar pemilihan terselenggara dengan penuh integritas demi masa depan demokrasi negara dan bangsa yang lebih baik,
pada hari ini Kamis tanggal 25 bulan Januari tahun 2024 bertempat di Desa Sukaharja. Saya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilu dengan menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif, dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan tanggung jawab. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial, non-partisan kepada peserta pemilu, para pihak yang memiliki integrasi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi informasi dan pada menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak dan rangka memilih hak konsultasi warga negara. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan meninggalkan kualitas pemilu dengan tetap junjung tinggi prinsip, kemudian investasi, non-partisan, dan adil. 6. Menolak memberikan permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil bagi peserta pemilu, calon, serta pihak-pihak yang memiliki prestasi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta simpatisan masyarakat. 9. Melakukan pencegahan dan menegakkan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 10. Membantu KPU dalam menyelenggarakan pemilu. 11. Bekerja sampai dengan berakhirnya mendapat jabatan dengan penuh waktu, jujur, dan adil. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut secara ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk proses pendataan fakta integritas, mungkin untuk Pak RW sebenarnya kepada Ketua Panitia dipersilakan untuk menempatkan yang telah ditentukan, dan juga kepada seluruh KPPS yang sudah dikasih tadi pas registrasi tentang fakta integritas itu boleh ditandatangani sekarang. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Ketua KPU Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Divisi SDM KPU Kabupaten Bogor. Untuk waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak pimpinan wilayah ini, Pak Camat, Bapak Sobat. Ini kebetulan Pak Camat nih kawan dekat
tahun ke belakang di Kecamatan Dramaga pada waktu itu. Salam hormat sobat sebagai camat. Kemudian yang terhormat Bapak Polsek Wilayah, Bapak dan Ramil, jajaran tokoh masyarakat, kemudian yang saya cintai rekan-rekan PPK, ketua, panwas, beserta jajarannya, dan rekan-rekan ini sekarang sudah resmi dilantik ya? Sudah belum? Sudah. Sampurasun. Gitu dong, kompak kan? Ya. Ya rekan-rekan, ada beberapa hal yang perlu kita ingat ketika rekan-rekan semua sudah dilantik sebagai anggota KPPS. Yang pertama kaitan dengan masa kerja. Artinya masa kerja ini berlaku dari dilantik hari ini hingga sebulan ke depan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah dilantik menjadi anggota KPPS, nah ini harus agak hati-hati nih ketika rekan-rekan KPPS itu bermain di medsos misalnya. Kadang kita melihat ada calon di medsos, ada calon apa gitu kan di Facebook, kita like, subscribe misalnya. Nah itu hati-hati, like lah paling nggak. Itu di media sosial. Kemudian di kehidupan sosial pun sama. Ini juga harus hati-hati. Ketika nanti bertemu dengan siapa coba? Dengan siapa, Pak? Dengan kontestan pemilu. Ini juga berhati-hati. Agak lebih berhati-hati. Nah itu jadi selama sebulan ke depan setelah dilantik ini coba perhatikan dua hal tersebut. Jadi berhati-hati. Nah kemudian yang ketiga kaitan dengan pekerjaan. Rekan-rekan KPPS ini ujung tombak kami semua. Ujung tombak dari PPK, kemudian PPS juga disebut ada, kami KPU, kabupaten, provinsi hingga nasional. Pekerjaannya tidak mudah memang. Pekerjaan tidak mudah, tapi kalau rekan-rekan kemudian betul-betul memahami tugas dan fungsinya sebagai KPPS, ada dua urutan 1, 2, 3 hingga urutan berapa Pak? Terakhir 7, betul urutan 7. Nah sebenarnya itu bisa mudah kalau rekan-rekan memahami betul apa yang menjadi tupoksinya. Kita ada pengalaman dulu 2019 5 kotak suara. Sekarang pun sama 5 kotak suara. Kami yakin, kami percaya rekan-rekan KPPS yang saat dilantik ini mampu untuk kemudian melaksanakan kewajiban hingga selesai, hingga tuntas di TPS. Kita punya gambaran 2019 kesalahan-kesalahan apa yang biasa terjadi di TPS itu jadi bagian pembelajaran yang ke depan mudah-mudahan tidak terulang. Contoh satu, dicontoh ini ya Pak PPK ya, supaya dulu 2019 itu surat suara aja bisa salah masuk kotak. Surat suara itu kan masing-masing itu bisa salah masuk. Penjaganya kan ada yang jaga posnya, tapi kok bisa salah masuk kotak gitu. Dari yang tadinya presiden masuknya ke DPRD misalnya,
Nah ini teman-teman hati-hati. Karena apa? Salah masuk kotak itu bisa memperlambat waktu teman-teman nanti rekapitulasi. Itu baru satu contoh. Nah, jadi kami lihat rekan-rekan KPPS nanti itu harus cermat, jangan terburu-buru kerjaannya. Kadang kita ingin cepat selesai, misalnya melihat KPS yang lain selesai, kita ingin buru-buru juga gitu misalnya. Nah itu yang mesti diperhatikan gitu. Nah kemudian yang terakhir, ini kalau dari muka ini muda-muda semua nih makanya Pak Ketua, ya masih inilah, yang mudah-mudahan masih. Nah yang terakhir rekan-rekan, kami berharap kemudian rekan-rekan nanti mengikuti pembelajaran BIMTEK dengan baik. BIMTEK yang diberikan oleh baik itu PPS maupun PPK, cermati dengan baik. Yang terbaru sekarang ada yang namanya sistem Android Sirekap. Semoga teman-teman untuk pelajari bagaimana sistem kerjanya. Sebenarnya mudah untuk penggunaannya, dan memang harus ada kesediaan Android di masing-masing TPS. Maka itu nanti diskusikan dengan rekan-rekan KPPS, anggota sekalian. Kemudian yang terakhir, penentuan ketua. Nah, ketua juga diobrolkan dengan baik. Siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi anggota, ini juga dimusyawarahkan dengan baik dengan rekan-rekan semua. Ya, yang terakhir saya sampaikan salam dari Ketua KPU Kabupaten Bogor, Bapak Adi Kurnia, yang kebetulan sekarang tidak bisa hadir, dan dari kecamatan lain. Disampaikan salam dari Ketua Provinsi Ibu Umi kepada rekan-rekan semua, dan kemudian dari Ketua KPU RI Bapak Hasyim Asyari. Pasca ini nanti kita ada penanaman pohon, bibit pohon yang mungkin bisa disertakan oleh rekan-rekan semua, dan harapannya nanti bisa berjalan dengan baik ya. Ya mungkin itu demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Divisi Presiden KPU Kabupaten Bogor yang sudah memberikan sambutannya. Baik, untuk sambutan selanjutnya yaitu Bapak Camat Cijeruk, untuk waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Bidang Komisioner Bidang SDM, Akbil, sahabat saya dari mulai sektor beliau di siap-siap kita tidak mampu. Bidang kerja saya Pak Kapolsek, Pak dan kami adalah mewakili Ketua PPK Kecamatan Cijeruk, lalu juga Ketua Parimas Kecamatan Cijeruk, Pak Kepala Desa Sukaharja, dan Ketua PPS Sukaharja yang saya hormati, dan para kelompok penyelenggara pemerintahan suara yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi karena atas pembenahan dan limpahan rahmatnya di pagi hari ini kita bisa hadir bersama berkumpul dalam acara pelantikan dan bimbingan teknis bagi kelompok penyelenggara pemilihan suara di Desa Sukaharja. Salam dan salam, semoga berjalan cepat kepada kita
Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua para ibunya yang tentunya berharap mendapat syafaat di kiamat nanti. Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama saya haturkan selamat, saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua, para anggota atau pria semua menurut kelompok penyerah pemungutan suara yang ada di sekalian ini yang barusan sudah dilantik. Pelajari, sudah pahami semua aturan-aturan yang berkaitan dengan aturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu. Kemudian koordinasi terus dengan pengawas pemilu, manakala ada hal-hal yang mungkin mengganggu dalam hal pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemilu. Artinya kuasai aturannya